Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Arif Fajar Saputra dengan NIM 141230353. Eh, Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari yang telah diberikan Pak Afid pada minggu TS kemarin. Nah, judulnya Analisis Dampak Perubahan Tarif Impor Trump terhadap Perusahaan Ekspor Indonesia, Studi pada Komoditas Kopi, Teh, dan Rempah-Rempah. Selanjutnya ada latar belakang permasalahan. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump melalui kenaikan tarif impor berdampak langsung pada kinerja ekspor-ekspor negara berkembang termasuk Indonesia. Komoditas strategis seperti kopi, teh, dan rempah-rempah. Indonesia menghadapi penurunan daya saing di pasar Amerika Serikat akibat peningkatan biaya ekspor dan terganggunya rantai pasok. Selain itu, tekanan global akibat perang dagang berburuk situasi karena Indonesia harus bersaing dengan negara pengekspor lain yang lebih adaptif seperti Vietnam dan Brasil. Seperti yang saya baca-baca kemarin, ternyata Vietnam dan Brasil merupakan negara yang dengan ekspor rempah-rempah yang besar juga di Indonesia, di dunia. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam untuk merumuskan strategi internasional yang efektif guna menjaga dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar ekspor Amerika Serikat. Selanjutnya ada landasan teoritis. Di sini saya memakai 4 teori dalam kebijakan tarif impor. Nah, untuk yang pertama itu ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang memiliki efisiensi produk lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dalam konteks Indonesia, kopi, teh, dan rempah-rempah memiliki keunggulan komparatif karena eh, kondisi geografis dan iklim yang mendukung produksi berkualitas tinggi. Selanjutnya ada teori proteksionisme perdagangan. Nah, teori itu menjelaskan bahwa tarif impor diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Dalam kasus kebijakan Trump, proteksionisme ini bertujuan untuk meningkatkan produksi domestik Amerika Serikat. Nah, tetapi berdampak negatif pada negara pengekspor seperti Indonesia. Selanjutnya ada teori rantai pasok global atau global supply chain. Nah, eh, menyoroti pentingnya efisiensi dalam logistik dan distribusi untuk menjaga daya saing. Handley dan kawan-kawan pada 2025 menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor dapat mengganggu rantai pasok terutama bagi perusahaan yang bergantung pada Amerika Serikat. Dalam konteks komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah, gangguan ini dapat berubah kenaikan biaya logistik, penundaan penerimaan, atau bahkan perubahan preferensi konsumen di Amerika Serikat. Selanjutnya yang terakhir ada Global Trade Analysis Project. Nah, model GTAP ini yang digunakan oleh Kartini dan Margaret pada 2021 memberikan kerangka analisis kuantitatif untuk memahami dampak tarif impor terhadap sektor pertanian. Model ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor dapat menurunkan volume ekspor dan pendapatan petani, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan perusahaan ekspor. Selanjutnya dari kebijakan Presiden Trump kemarin tentunya terdapat beberapa dampak ya dari kebijakan tersebut. Nah, saya akan menganalisis dampak kebijakan tarif impor Trump terhadap perusahaan ekspor yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu dampaknya ada kenaikan tarif impor meningkatkan biaya masuk produksi Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Nah, eh, dari sisi ekonomi, kenaikan tarif impor meningkatkan biaya masuk produksi Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Menurut Handley dan teman-teman pada 2025, tarif impor yang lebih tinggi menyebabkan penurunan volume ekspor karena harga produk menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk lokal atau produk dari negara lain yang tidak dikenakan tarif tinggi. Nah, selanjutnya ada gangguan rantai pasok global. Nah, dari dampak kebijakan ini juga terlihat pada gangguan rantai pasok global. Kopi, teh, dan rempah-rempah Indonesia seringkali melibatkan rantai pasok yang kompleks, mulai dari petani lokal hingga distributor internasional. Kenaikan tarif impor memaksa perusahaan untuk menanggung biaya tambahan, seperti biaya logistik atau penyimpanan, yang pada akhirnya menekan margin keuntungan. Yang selanjutnya ada menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dan importir di Amerika Serikat. Nah, dari perspektif pasar, kebijakan tarif impor menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dan importir di Amerika Serikat. Menurut
Katrin dan Robianto pada 2020, perubahan kebijakan perdagangan Trump mempengaruhi integrasi pasar modal dan kepercayaan pelaku pasar. Dalam konteks komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah, importir Amerika Serikat mungkin beralih ke pemasok dari negara lain seperti Kolombia atau India yang menawarkan harga lebih rendah atau tidak terkena tarif tinggi. Hal ini dapat mengurangi pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat dalam jangka panjang. Selanjutnya, kenaikan tarif impor dapat menurunkan pendapatan petani kopi, teh, dan rempah-rempah. Nah, kebijakan ini memiliki dampak sosial di lingkungan. Kartini dan Margaret pada 2021 menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor dapat menurunkan pendapatan petani kopi, teh, dan rempah-rempah di Indonesia, yang mayoritasnya adalah petani skala kecil. Penurunan pendapatan ini dapat mengurangi investasi dalam praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik atau pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak reputasi Indonesia sebagai pemasok komoditas berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategi internasional untuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu ada diversifikasi pasar ekspor. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat adalah dengan mendiversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain seperti Uni Soviet Eropa, Jepang, atau Tiongkok. Selanjutnya optimalisasi rantai pasok. Nah, untuk mengatasi gangguan rantai pasok, perusahaan perlu mengoptimalkan proses logistik dan distribusi. Handley dan kawan-kawan pada 2025 menyarankan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi rantai pasok seperti pelacakan real time atau optimasi gudang dan gudang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini dapat membantu perusahaan Indonesia mempertahankan daya saing di pasar Amerika Serikat. Menurut Smith pada 2020, produk dengan nilai tambah seperti kopi, organik, teh specialty, specialty atau rempah-rempah dengan sertifikasi keberlanjutan cenderung memiliki elastisitas harga yang lebih rendah. Perusahaan dapat mempromosikan keunikan produk Indonesia seperti kopi luwak atau teh hijau premium untuk menarik segmen pasar premium yang kurang sensitif terhadap harga. Selanjutnya ada advokasi melalui diplomasi perdagangan. Nah, perusahaan Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan advokasi melalui diplomasi perdagangan. Eh, Arsianto dan Wibawa pada 2021 menunjukkan bahwa hubungan bilateral yang kuat dapat membantu mengurangi dampak kebijakan proteksionisme. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi pemasaran digital. Nah, untuk meningkatkan visibilitas produk di pasar global, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi pemasaran digital. Eh, Katrin dan Robianto pada 2020 mencatat bahwa platform e-commerce dan media sosial dapat membantu perusahaan menjangkau konsumen secara langsung, sehingga mengurangi ketergantungan pada importir tradisional. Nah, kesimpulan dari hal tersebut tuh, kebijakan tarif impor Amerika Serikat berdampak negatif pada ekspor kopi, teh, dan rempah-rempah Indonesia, terutama melalui kenaikan biaya dan penurunan daya saing. Untuk merespon hal ini, perlu menerapkan strategi internasional seperti yang saya sebutkan tadi, ada diversifikasi pasar, efisiensi rantai pasok, inovasi produk, pemberdayaan petani, diplomasi dagang, dan pemanfaatan digital marketing guna mempertahankan posisi di pasar global. Eh, Mungkin itu saja presentasi hasil dari tugas yang telah saya kerjakan, yang hasil dari tugas yang diberikan oleh Pak Hafid. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.